Belum selesai satu bis datang lagi. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah kunu'au lana lillah zanqadha bi fadlillah. Rukun. Tiba-tiba ada satu pakai jaket rapi gitu, dikira copet. Karena tengok gak bawa rombongan. Tengok begitu si copet ini. Gak taunya buka jaketnya, kini ada speaker kecil, rombongan dari Lombok Timur ditunggu di bis. Makanya nggak ada satupun santri yang jadi teroris. Karena apa? Takut ngebom Surabaya karena ada makamnya Sunan Ampel. Orang kudanya Syekh Zainuddin aja berani naik, apalagi ngebom Sumba. Nggak mungkin. Makanya seluruh teroris yang di Indonesia pasti bukan orang yang suka ziarah kubur. Jangan sekali-sekali orang mendengarkan bahwa Islam Indonesia Islam tertindas. Kata siapa? Islam tertindas, oh mayoritas kok tertindas. Kamu kalau mau jual obat, jual aja, nggak apa-apa. Nggak usah rame-rame, gini. Awas, lagunya Haddad Alwi, itu Ummi, itu lagu Syiah. Elah Ummi aja kok lagu Syiah. Yang lebih serem ada, hidung-hidung. Waduh, Siti Aisyah, Mandiri kan rambutnya basah. Tidak, sembahyang tidak, kok pakai nama Siti Aisyah. Kok pakai nama yang lain? Apa itu Siti Aisyah istri Rasulullah? Ya enggak, itu Siti Aisyah orang Lombok itu. Ini benar Pak Bupati, Pak bilang itu Pak Zul. Ini beliau suruh ziarah kubur mana-mana, jangan sampai ada ziarah. Ya kan saya tahu beliau PKS kan. PKS itu agak suka ziarah, tapi sekarang udah mulai lomba kita kuning, udah mulai kan. Bayangan sudah mulai. Asal jangan menjelang pilpres saja ya. Tak tunggu tadi, tak pikir Pak Zul ada di sini, nggak ada. Takut jelopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai, sahibul fadilah wa sa'adah, Tuan Guru Turmudi yang kita cintai dan kita banggakan, Ketua Jamaiyah Nahdlatul Ulama Lombok, Tuan Guru Mas Nun, Profesor yang juga doktor, seluruh jajaran pemerintah Lombok yang berbahagia dan yang sangat kita cintai dan kita banggakan, Ning Yeni Wahid yang alhamdulillah bisa barokai kita semua hadir di lapangan terbuka. Ini satu kebanggaan yang luar biasa bahwa Putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Semoga berkah Nahdlatul Ulama bisa kita rasakan sampai akhir zaman. Jadi kalau ngomong NU itu satu abad, berdiri tahun 1926, 100 tahun sahabat itu NU-nya. Tapi Islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah. Jadi NU itu bukan sesuatu yang bikin yang baru, madai tok. Seperti botol air minum, botolnya baru tapi airnya semenjak bumi diciptakan. Nah, agar kita tidak kehilangan bahwa NU itu memang dari Rasulullah, walaupun dibikin tahun 26 oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, buyutnya
buyutnya, berarti buyutnya ning Yeni. Makanya tadi ngomong-ngomong kalau tanggung jawab NU ning Yeni lah tanggung jawabnya yang paling besar. Tinggal nanti membawa NU ke tingkat yang pernah dibawa oleh Gus Dur. Nah itulah yang akan mesti cepat atau lambat harus kita perjuangkan bersama-sama agar terulang kembali. Nah, agar nggak hilang, makanya NU itu selalu jaga sanad. Sanad itu dijaga betul sama NU. Agar apa? Orang nggak lupa bahwa 1926 itu adalah NU berdiri, diwadahi namanya Nahdlatul Ulama. Karena apa? 1926 itu eranya era ulama. Kita ini hidup di era ulama. Kalau hidup di era Nabi, yang bukan Nabi namanya sahabat. Yang hidup setelah sahabat namanya tabi'in. Yang hidup setelah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Yang hidup setelah tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah kalau kita ini namanya sudah tabi'ut banyak. Makanya lah itu namanya sanad. Siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang. Nah ini Nahdlatul Ulama. Jadi sekarang yang paling sepuh di sini Tuan Guru Turmudi. Ya, beliau masih ketemu sama Mbak Wahab Masbullah, masih ketemu Mbak Kiai Bishri, yang semuanya adalah murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari santrinya Kiai Khalil Bangkalan. Nah kebetulan gurunya Kiai Khalil dan termasuk gurunya Kiai Hasyim itu ada salah satunya di NTB, tapi di Tepal sana di daerah Sumbawa, namanya Syekh Zainuddin At-Tepali. Makanya Syekhona Khalil itu nggak berani naik kuda Sumbawa. Jadi kalau ketemu kuda Sumbawa itu dituntun. Karena apa? Di Sumbawa ada gurunya, takzimnya seorang murid, bahkan kuda dari daerah gurunya nggak berani naik. Makanya dalam sejarahnya Mbah Hasyim Asy'ari juga nggak berani naik kuda Sumbawa. Makanya termasuk nggak berani menikahi perempuan Sumbawa. Ya, makanya ada cerita Mbah Hasyim Asy'ari itu selama di Makkah tidak pernah buang hajat di Haromen, di tanah haram tidak pernah, tapi keluar dari tanah haram karena di situ tanahnya Rasulullah. Dan selama di Madinah ada cerita Mbah Hasyim itu tidak pernah pakai alas kaki karena di tanah Madinah ada makam Rasulullah. Makanya Bung Karno ketika ziarah ke makam Rasulullah itu dodok, laku dodok itu apa ya, duduk jongkok itu hampir 500 meter. Itu Bung Karno, karena di situ ada makam Rasulullah. Nah termasuk Bung Karno dulu kalau ke Buireng itu tidak pernah pakai alas kaki karena di situ ada makamnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mampu menyelesaikan problem Pancasila. Jadi kita ini punya guru-guru itu dihargai betul. Makanya karena kita ini punya guru, kita doakan guru-guru kita yang sudah meninggal. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Nah, itu makanya khol. Lah ada yang nggak khol karena nggak punya guru. Karena gurunya langsung Quran Sunnah, jadi nggak ada gurunya, makanya kholnya di perpustakaan. Nah ini NU bedanya. Makanya NU yang khol gitu ya, karena ini apa, sebat dua kok berat ternyata, ada sebat Lombok. Dan itu makanya kita tahu, oh ini gurunya. Nah
Nah, Yai Hashim diajari sama Yai Hashim, Yai Asy'ari, abahnya sendiri mondok di Yai Khalil, Yai Soleh. Yai Soleh termasuk gurunya Raden Ajeng Kartini. Nah, Yai Asy'ari ini santri mondok di tempatnya Yai Abdul Wahid, bapaknya sendiri di Salatiga. Yai Abdul Wahid Salatiga mondok di tempatnya Yai Abdul Halim Boyolali. Pak Abdul Halim mondok di tempatnya Kiai Sufyan di Tuban. Kiai Sufyan muridnya Kiai Jafar di Ngirit. Kiai Jafar di Ngirit muridnya Yai Abdul Rahman di Lasem Sambu, Mbah Sambu. Punya murid, punya guru namanya Pak Abdul Halim Pangeran Benowo di Surabaya. Anaknya Joko Tingkir. Makanya karena Kiai-Kiai NU itu turunan Joko Tingkir, kemarin saya komplain ketika ada nyanyi Joko Tingkir ngombe dawet, saya komplain. Nah, ini muridnya Sunan Geseng Bathokrojoyo, murid Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo murid Sunan Bonang, Mbah Bonang murid Bang Ampel, Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel Surabaya termasuk punya murid Datuk Iri Bandang, pernah datang ke Lombok di daerah Sasak, ngajarkan Islam cuma baru 3 kali sholat sudah pindah ke Bawah Karaeng. Makanya di Lombok ada Islam Petu Telu di daerah Sasak itu. Ya, Petu Telu. Nah, pindah ke Gunung Bawah Karaeng di Sulawesi. Nah, Mbah Ampel ini murid putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi muridnya Said Muhammad Paseh. Said Muhammad Paseh muridnya Said Ahmad Jalaluddin Campa. Said Ahmad Jalaluddin muridnya Said Abdul Malik Mongol. Said Abdul Malik muridnya Said Alami Amil Fakih. Muridnya Said Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Said Ali Khalid Qasam. Muridnya Said Alwi, muridnya Said Muhammad, muridnya Said Alwi. Muridnya Said Ubaidillah, muridnya Said Ahmad Al-Muhajir. Murid Said Isa, murid Said Muhammad, murid Said Ali Uraidi. Muridnya Said Ja'far Shadiq, murid Said Bakir, murid Said Ali Zainal Abidin. Murid Sayyidina Hasan Hussein, murid Sayyidina Ali. Nah, ini yang mondok langsung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikira NU itu barang baru. Ya, jadi wadahnya lama, wadahnya baru, NU-nya lama dari Rasul. Makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Itu cuman NU ini meneruskan perjuangan Wali Songo yang tadi itu zaman Mbah Ngampel, Mbah Ibrahim Wali Songo. Nah, kenapa di Indonesia ada kelasnya wali? Makanya banyak yang menggugat, yang ke Eropa Panglima Perang, yang ke Gujarat Saudagar, yang ke Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua ini disebarkan oleh Saudagar, oleh Panglima Perang, oleh sahabat. Tapi yang ke Indonesia kenapa wali? Nah, ini yang kadang kita olo-olo, wah itu ngarang, wali. Kenapa wali? Karena di sini dulu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana. Saudagar sekaya apapun dia sudra, dia gak boleh ngomong agama. Orang sudra gak boleh ngomong. Petani pedagang itu kastanya sudra, dia gak boleh ngomong agama. Makanya Islam disebarkan saudagar gak masuk karena sudra. Nah, yang kelasnya Brahmana itu dalam Islam itu wali la khaufun alaihim walahum ya jangan ada takutnya. Nah, cuman orang-orang itu kan nggak tahu, nggak percaya wali, makanya dia nggak ngerti wali. Yang gugat Wali Songo ada, biarin aja, nggak usah didengerin. Gajah Mada Islam itu mau mengatakan Wali Songo sudah telat, itu aja. Namanya Gaj Ahmada. Ya, kita cuma komplain, kita doakan orang mati aja, kamu bilang nggak nyampe. Ini malah Islamkan orang mati. Nah, itu aneh-aneh aja. Nah, wali, makanya kelasnya wali. Nah, wali itu siapa? Wali itu kalau butuh sesuatu download.
Ya kan download. Kalau kiai, dokter, masnun, profesor itu baca buku kalau mau melakukan sesuatu. Tapi kalau wali itu kalau pengen sesuatu download. Download kemana? Ke harddisknya Allah. Allah itu punya harddisk program dunia namanya Lauhil Mahfuz. Makanya wali-wali itu kalau pengen sesuatu download. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu 6 tahun download. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Download ini. Makanya wali-wali itu paketannya besar karena downloadannya banyak. Makanya kalau kita mau kirim sesuatu, kirim apa kayak handphone harus punya paketan. Kalau nggak punya paketan kita nggak bisa ngirim gambar, nggak bisa ngirim video. Lah akan punya paketan walaupun nggak memiliki, kita cari wifi gratisan .co.id ke warung. Sama dengan kita kirim Fatihah, kirim doa, itu kalau nggak punya paketan ya nggak nyampe. Makanya kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, ila hadrati, ila ruhi, namanya tawassul. Baru wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu syar'i semua dapat. Loh ya. Makanya kalau ada yang mengatakan doa kok bisa dibagi, nggak mungkin. Loh, jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Kita nggak perlu ke lokasi, cukup satu orang nyuting di Qatar Piala Dunia. Oleh yang nyuting dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, bagiannya sama, dapat dimanapun. Yang penting punya TV. Maka kalau ada orang nggak percaya doa kok bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah kita kenapa kalau mau bagi-bagi doa, kirim doa kok pakai wifi-nya Nabi? Karena kalau kita download sendiri nggak kuat. Wali 3 tahun, Sunan Kalijogo 3 tahun, si Abdul Qadir 25 tahun, itu download. Nah kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, 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 itu semutan kakinya. Nah, itu makanya gitu. Nah, itu tradisi ke laut itu sudah ada semenjak zaman kita diajarkan nenek moyang. Teknologinya tawassul. Kalau sekarang adalah free wifi. Nah itu NU aman. Makanya NU itu bagi orang mati bisa dikirimi, bagi orang kirimi semua. Makanya besok diam-diam pahala kita banyak karena terlalu rajin sedekah doa. Nerang zaman NU itu mati juga dapat doa. Nah itu dulu wali-wali datang ke sini. Bangsa ini sudah pinter. Karena Rasulullah lahir tahun 570-an, bangsa ini udah pinter. Tahun 300 di Sulawesi atau di Kalimantan sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun sini sudah ada negeri Sembalun, sudah ada, sudah besar-besar. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Di Malang 350-400 sudah ada kerajaan Kanjuruhan. Makanya ketika Islam datang ke sini ketemu orang pinter, ketemu bangsa Majapahit, makanya sudah nggak ngomong bagaimana ngomong yang bagus, berakhlak orang tua, sudah nggak ada. Di sini sudah ada bahasa untuk anak muda, untuk orang tua, sudah banyak bahasanya, sudah komplit. Makanya hal-hal yang sederhana nggak dibicarakan. Surga nggak dibicarakan sama wali. Surga air mengalir, di sini airnya banyak. Jadi udah nggak perlu diomongin. Surga banyak buah-buahan, di sini buah-buahan udah banyak sekali. Di sana paling kurma, paling delima. Di sini ada cipluan, ada macam-macam, ada duet, ada durian, ada kesemak. Sini beraneka ragam. Di sana diceritakan surga itu kalau masuk surga banyak dapat perempuan. Seneng orang sana karena di sana perempuannya nurut. Karena apa? Karena bekerja laki-laki, perang laki-laki, berburu laki-laki, maka perempuannya nurut. Di sini perempuannya mandiri, bisa kerja sendiri.
nanam jagung perempuan, nanam padi perempuan, laki-laki cuma merokok itu aja. Makanya perempuan Lombok berani sama laki-lakinya, karena apa? Bisa hidup sendiri tanpa bantuan laki-laki. Nah, iya, makanya di sini istri satu aja pusing udah. Makanya itu dunianya beda, dunia Arab sama dunia Indonesia. Makanya dan jangan. Nah, itu makanya itu nggak diceritakan. Mau pakai baju syar'i, jubah, ya nggak bisa dipakai nanam padi di sini. Akhirnya baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya sarun. Dulu nggak punya huruf ain, punyanya mau potong, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan, fleksibel. Kalau mau cingkrang, linting yang agak tinggi. Kalau mau melotrok, turunkan. Beres, sudah makanya nggak ada. Bakasan gitu lewat sudah sama nenek moyang kita. Bakas jenggot, ya nggak usah dibakas, kalau nggak dicukur ya panjang. Terus kalau pakai sarung enak, karena aurat laki-laki baina surah wa rubah, antara pusar sampai lutut. Begitu sarungnya dilinting, ada cantolannya di atas pusar. Allahu Akbar pasti nyantol, makanya kiai akbar Allahu Akbar pasti nyantol. Gak perlu Allah, nggak perlu, udah beres. Cuman yang paling berat satu, apa? Islam tidak boleh merusak bangsa yang lain, karena Islam hadir untuk menyelamatkan problem manusia. Nah, Indonesia Nusantara waktu itu bangsanya sudah rukun, sudah jadi. Bahkan di dunia yang bisa merukunkan antara Siwa sama Buddha, ya Indonesia toh. Masa ono Siwa Buddha itu kalau nggak di Indonesia nggak ada. Kiri kanan jadi satu, ultra kanan sama ekstrim kiri jadi satu. Itu kalau nggak di Indonesia nggak ada. Makanya sudah rukun. Yang belum berubah cuman satu, Tuhannya harus diganti, cuman itu aja. Cuman itu aja, tapi kehidupannya udah jalan. Loh, makanya ya sudah, daripada kita pusing-pusing, kata para wali, download langsung. Gimana cara memberlakukan Islam di masyarakat yang berbeda-beda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, berbeda budaya, macam-macam ini. Ya daripada pusing-pusing, titipkan langsung ke Rasulullah. Jadi Islam ini Indonesia titipkan kan jadi Nabi, dari titipkan aja daripada pusing. Cara menitipkannya gimana? Ya Rasulullah mengatakan kalau kamu ketemu masyarakat berbeda-beda, suku, bangsa, agama, hiduplah saling bertanggung jawab. Makanya Islam NU kalau biat pasti ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Makanya raja, hamba, kawula, gusti sudah dirubah semua, titip kepada Rasulullah bahwa perbedaan manusia yang beda-beda tapi harus hidup bertanggung jawab. Rasulullah menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka akhirnya masyarakat Indonesia dijadikan satu dalam konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah itulah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia jadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyatukan warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Gak ada. Nah, itu ra'iyah, rakyat itu. Dari rakyat itu bukan Eropa. Kalau Eropa itu Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia mengatakan bagian wakil Tuhan. Makanya konsep khilafah tahririyah nggak cocok di negeri ra'iyah Indonesia. Ada Ikhwanul Muslimin hanya mau berkawan sesama Islam, nggak cocok di Indonesia. Komunis juga nggak cocok karena proletar. Kaum miskin memimpin, nggak cocok dia jadi diktator. Tapi ra'iyah sekuat apapun tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas, tapi akan selalu melindungi, saling bertanggung jawab. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Jadilah masyarakat.
rakat. Kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena yang nata dulu adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu makanya penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati karena ketitipan wilayah. Loh enggak. Jadi kalau mau bertanya negeri di dunia yang paling sunnah mana? Negeri Indonesia. Ayo kita takon di Arab Rojo. Bukan sunnah, itu Indonesia. Nah, makanya karena kita berbeda-beda tapi bisa hidup saling bertanggung jawab, maka kita ini selamat. Selamatnya di mana? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Maka hanya satu ini di dunia, Indonesia, puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah makanya santri selalu ayo kita jaga kerukunan. NU selalu bikin kerukunan makan bareng-bareng. Itu cuma NU toh. Lalu doanya Allahumma barik lana kok makan sendiri-sendiri, kan nggak mungkin. Makan bareng-bareng, kumpengan gitu. Jadi seluruh ajaran agama jadi landasan la tafarraqu, jangan tercerai-berai. Nah sekarang yang paling pinter bikin kerukunan apa? Ya NU. Rukun, doa ini kan perintah pribadi. Ud'uni astajib lakum. Tapi begitu di tangan Kiai NU, doa mesti bareng bareng kiainya yang doa, santrinya amina, amin, 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 amin. Kalau udah kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Setelah semakin banyak yang berdoa, diajaklah ke alun-alun Lombok, namanya istighosah. Kalau sudah istighosah, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, sound system laku, tenda laku, minuman laku, apa ini? Nah ini laku semua. Roda ekonomi berputar. Makanya coba kalau kiai mogok gitu bikin gini, habis itu sonmu nggak laku, mana tuh kamu? Roda ekonomi berputar. Ini luar biasa. Mulutan sama Isra Mi'raj terus nggak pernah berhenti. Jadi sektor informal jalan, pasar bergerak, kerukunan terjaga. Itu NU, makanya orang kalau ikut NU aman. Makanya kalau pedagang kok nggak ikut NU, rugi sampean. Jadi itu kami. Dan nggak nanya kalau kayak gini, yang jual balon itu Islam apa nggak ditanya. Karena seluruh rakyat bisa kumpul. Loh, ayo, ada orang mati yang masih berdoa bersama sama, ya NU, lainnya sudah sendiri. Sehari kumpul, masih sedekah. Nah itu orang hebat itu ya dalam keadaan susah masih bisa bersedekah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, di dalam keadaan sempit dan keadaan lapang. Lah itu ciri-ciri orang bertakwa. Jadi NU paling takwa lah kan ini. Iya. Kalau bertakwa ala Lombok, takut istri tua. Nah ini jadi rukun. Itulah akhirnya dia mengatakan, mana ada orang mati kok malah merepotkan. Orang tua mati malah utang sana sini. Hei, kamu lahir itu orang tuamu juga utang. Apalagi kalau sesar utang 12 juta ya. Bayar SPP utang. Gak punya motor, anaknya orang tuanya utang. Maka sebaliknya ketika orang tuamu mati, utanglah kalau gak punya uang. Nah, itu baru orang waras. Kalau orang pedok ya nggak akan utang. Nah, terus itu keren. Setelah itu ayam laku, idola saya laku, semua laku. Apalagi kalau hall
Apa yang nggak laku? Tahu laku apa nggak laku? Terus ziarah ke makam guru, bis pariwisata laku. Makam-makam guru itu seluruh bis otong-otong laku semua. Lah ya kan, laku semua. Jual nasi di makam wali, laku nasinya. Jual tasbih laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Coba ini siklus ekonomi coba. Kalau di makam wali rukun, satu bis belum selesai datang lagi rombongan. Itu belum selesai satu bis sudah datang lagi. Ila kadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai satu bis datang lagi. Ibadallah rijalallah agisuna li'ajlillah kunu'au danalillah zanallah bifadlillah. Rukun. Tiba-tiba ada satu pakai jaket rapi gitu, dikira copet karena tengok gak bawa rombongan. Tengok begitu si copet ini gak taunya buka jaketnya, kini ada speaker kecil, rombongan dari Lombok Timur ditunggu di bis. Terus seluruh makam gurunya diziarahi. Akhirnya orang Lombok ziarah ke Madura, ziarah ke Surabaya. Di seluruh makam gurunya yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta, di mana tanah gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya nggak ada satupun santri yang jadi teroris. Karena apa? Takut ngebom Surabaya karena ada makamnya Sunan Ampel. Orang kudanya Syekh Zainuddin aja nggak berani naik, apalagi ngebom Sumba. Nggak mungkin. Makanya seluruh teroris yang di Indonesia pasti bukan orang yang suka ziarah kubur. Itu makanya boleh TNI Polri jangan nyuruh dari santri yang ziarah kubur. Cari yang bukan itu. Cari ini cara santri merawat negeri. Jadi hubbul watan minal iman itu bukan pepesan kosong. Dimodali Indonesia itu setiap pengajian modalnya banyak. Ini RLNO ini aja untuk negeri mempertemukan sekian banyak orang, berapa modalnya? Ini 200 juta nggak cukup ini. Itu belum ongkos nyainya pulang gitu. Keren. Ya, ini benar Pak Bupati Pak bilang itu Pak Zul. Ini beliau suruh ziarah kubur mana-mana, jangan sampai ada ziarah. Ya kan saya tahu beliau PKS kan. PKS itu agak suka ziarah, tapi sekarang udah mulai lomba kita kuning sudah mulai kan. Bayangan sudah mulai. Asal jangan menjelang pilpres saja ya. Tak tunggu tadi, tak pikir Pak Zul ada di sini, nggak ada. Takut jologi. Nah itu enaknya itu. Nah kalau misalnya selawat yang masih rukun siapa? NU. Selawat itu kan perintah pribadi. Kaya lagi namanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi kalau NU yang selawat tangganya diajak, maka ada namanya solawatan. Begitu solawatan sana. Marhaban ya nurul aini, marhaban sebelah sana wassalamun muzamir sana masjid situ ya Rasulullah salamun alaihi. Rukun semua. Begitu semua pengen selawatan diajak ke alun. Akhirnya NTB bersolat. Kalau sudah seperti itu, apa yang nggak laku? Slayer laku, spanduk laku, sampai gagang pancing laku untuk dunia. Seneng semua lah ini lah. Makanya aman. Kalau yang datang kok Habib Syekh kain putih semua lah laku lah. Kalau yang lokal kain hitam semua lah. Nah, dan kiai tahu diri. Kiai itu tahu diri, makanya kiai dibagi dua. Ada kiai sakti, ada kiai kurang sakti.
nih Yeni tadi itu nggak sakti, makanya nggak perlu dibatasi karena bisa diinterupsi. Interupsi nih udah siang, interupsi Gus sudah saya bisa. Tapi kiai paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat nggak ada yang berani, itu siapa yang berani tentang interupsi Pak Khotib? Nggak ada berani, diem ya. Kita maka kiai yang absolut kebenaran atas nama Tuhan sama kiai dibatasi khotib itu, suruh bawa teks sama bawa tongkat. Begitu bawa teks dia santun, itakullah, lepas teksnya ditiup kipas angin, terbang itu teksnya. Terus kalau tangannya gini tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau khutbah masih pegang tongkat dan bawa teks pasti sopan dan santun. Itakullah. Tapi begitu tongkatnya hilang, alasan bid'ah, tangannya saudara Jokowi, ya pasti begitu. Makanya kalau mau meneliti mulai dari masjid-masjid itu, nah itu caranya ulama menjaga negeri. Makanya enak punya NU. Sampean dari bupati, dari camat, kalau ngeragati ini mencret sampean. Kalau modali seluruh pengajian ini mate anggaran muntek. Ini santri bikin pengajian gak pernah berhenti. Itu tinggal pesen toh ke penjenengan, Kiai tolong pesen pajak. Mulai no Kiai ngomong pajak. Musim teroris, Kiai ngomong radikalisme. Ya, itu makanya Indonesia selamat terus karena Kiainya punya forum kayak begini nggak pernah berhenti. Kiai ngomong corona, Kiai ngomong corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dosa manusia terbesar ada pada mulutnya. Karena mulut gak bisa direm, di medsos ngomong apa saja, maka mulut inilah awal dosa manusia. Yang kedua, hari ini dosa manusia berawal dari tangan, karena jempolnya bisa buka yang baik sama yang jelek. Di handphone semua karena jarinya. Dosa dari mulut dan jari, maka turunlah corona. Akhirnya mulut harus dikasih masker, tangan harus dicuci. Betul. Padahal kiainya ngarang, orang ngerti. Indahnya Indonesia. Akhirnya rukun, apa saja gelombang yang masuk dihalangi oleh kiai. Jadi DPR, jadi bupati matur nuwun sama kiai NU. Iya, makanya besok pindah nuwun. Lah itu makanya jangan pernah berharap NU itu kaya. Karena apa? Duitnya udah habis untuk pengajian ini habis. Punya kambing hol, punya ayam hol. Nggak punya, makanya kayak Muhammadiyah, kayak apa kaya. Kok nggak keluar sama sekali duitnya? Iya kan? Mulutan diem aja diem. Saya ketemu Pak Muti tak gocloknya kemarin, sampean kaya organisasi sampean, kok nggak pernah keluar sama sekali. Kita punya ayam dikit habis untuk mulutan, tapi negerinya aman. Makanya ada yang tidak bisa dijawab oleh dunia internasional. Apa? Seluruh dunia kalau tanpa investasi akan lahir namanya gelombang informal yang luar biasa. Tapi di Indonesia tanpa investasi lapangan kerja nggak terbuka, informal bertahan. Kenapa? Ada kiai makan setiap hari, nggak usah masak sampean. Nah, makanya kiai yang penting rajin Pak Dandim ya, sama Pak Kapolres datang aja ke sini kalau mau pengajian, nggak usah masak, dapat berkat. Ya itu maka gelombang apapun orang bercerita, awas ini bendera tauhid. Tauhid apa? Kalau itu bendera tauhid, Kiai Hasyim pasti ngajarkan, Gus Dur pasti ngajarkan. Nggak ada yang ngajarin itu bendera tauhid dari mana? Ini bendera Rasulullah. Kata siapa itu? Bendera ISIS. Itu bendera Hizbut Tahrir. Loh kok bendera? Ya iya loh, kita juga punya. Kamu anti la ilaha illallah? Enggak, aku tahlilan ya la ilaha illallah. Anak orang mati tak tutupi pakai bendera la ilaha illallah. Aku juga anti bendera PKI. Palu arit, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi bukan tetap pakai awal lagi ya. Urusan Indonesia beres. Awas lagunya Haddad Alwi itu Ummi, itu lagu Syiah.
ini aja kok lagu Syiah, yang lebih serem ada hidung-hidung. Waduh, Siti Aisyah mendirikan rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak pakai nama Siti Aisyah. Mau pakai nama yang lain, apa itu Siti Aisyah istri Rasulullah? Ya enggak, itu Siti Aisyah orang Lombok itu. Indonesia aman, ini dunia tentram kayak begini. Makanya apa sesungguhnya yang terjadi setelah kita melakukan hal-hal seperti ini? Satu yang terjadi, apa? Islam setelah ditinggal Rasulullah ke Eropa macet, ke Rusia macet, ke Cina macet, ke Afrika macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur, berubah menjadi gerakan muslim terbesar dunia, ada di Indonesia. Ini orang sholat paling banyak Indonesia, orang punya masjid paling banyak Indonesia. Pulau 1000 masjid, udah lebih Lombok itu 1 juta masjid kurang. Orang haji paling banyak Indonesia. Mana ada haji yang 50 tahun kalau nggak Indonesia. Nah, itu makanya jangan sekali-sekali orang mendengarkan bahwa Islam Indonesia, Islam tertindas. Kata siapa? Islam tertindas, oh mayoritas kok tertindas. Kamu kalau mau jual obat, jual aja, nggak apa-apa. Nggak usah rame-rame, gini. Lah itu Indonesia ini problem sosiologi antara lewat sudah sama NU beres. Makanya kalau ada yang mengatakan NU harus diajari berpolitik, ngapain NU diajari berpolitik? Udah biarin aja sendiri-sendiri, sudah tahu caranya. Ini kemana, Gus Muhaimin kemana, udah tahu kemana. Iya udah lah, udah tahu sendiri. Mau beliau ini ujung tombak. Kita ini kan kondektur, cuman kalau diminta aja, internet tolong naikkan penumpang lah baru kita kerja. Kalau kita ini bukan sopir, internet kita, beliau ini sopirnya. Beliau cucunya ada tulisan ATPN, agen tunggal pemegang merek. Kita ini kan pengecer loa tiket itu lah bang, agen tiket kan. Oh enak aja muni calon rek. Lah iya belum agen tunggal pemegang merek. Kita ini kan langsir penumpang aja, ngambil ongkos tiket juga dimarahin sama agen tunggal pemegang merek itu makanya. Itu terus NU miskin karena siapa? Saya tadi mampir ke ketua NU, rumahnya besar, gimana NU miskin? Nggak ada. NU itu kaya, jangan dikira. Kalau 120 juta orang itu mau, nggak usah ribet. Nanti terserah ini kayak apa? 120 juta warga Nahdlatul Ulama bikin GAU beres. Selama 5 tahun nabung 1 juta per kepala akan terkumpul 120 triliun. Itu aja gak susah. Sampai tahu kenapa Yahudi disebut penguasa dunia? Karena dia pernah bikin GAU. Rothschild Rockefeller ngumpulin orang Yahudi terus bikin dana abadi umat. Jadi enak itu kalau sudah ngumpulin uang 1 juta aja 5 tahun per kepala 1 juta 5 tahun, jadi 120 triliun. Habis itu kalau sudah terwujud per tahun itu dalam waktu 20 tahun siapa yang bisa menandingi Nahdlatul Ulama? Makanya udah diamin begini aja biar yang lain masih bahagia. Kalau kita berubah menjadi kekuatan ekonomi internal, siapa yang bisa melawan NU? Ayo, itu aja gak susah. Jadi gak usah bikin Indomaret, Alfamaret, ngapain kecil-kecil itu pekerjaan sampingan gitu. Orang di Jogja ngumpulin koin aja 1 bulan bisa 1 miliar 1 cabang itu. Nah nanti kan tinggal kita taruh aja duitnya di bank mana, bank daerah Lombok gitu. Awas kalau programnya nggak geser ke pesantren, tarik duitku mati sampean. Jadi anak-anak maju, anak-anak milenial ini pasti nanti akan mengerjakan itu. 100 tahun Al-Muhafadzatu Al-Qadimi Soleh itu udah katam, udah insya Allah. Baru abad kedua adalah abad dimana Al-Akhdu bil Jadidil Aslah, mengambil masalahnya. Terserah ini barang kayak gini udah. Kita kan kernet-kernet ini derek mawon. Ya kan ada geng-geng udah, tiba-tiba terus diajak. Ini kita jadi presiden, ayo, ini kayak gampang. Tapi kalau kita yang disuruh jadi presiden, ya orang potongan.
Makanya sebenarnya sederhana Nahdlatul Ulama itu. Kekuatan ekonomi informal kayak begini luar biasa. Informal itu ada dua. Kalau nggak punya nyali, kaki lima. Kalau punya nyali, maling. Tapi kenapa di Indonesia kaki limanya tumbuh, malingnya nggak tumbuh? Karena ada kiai yang sabar. Kamu kalau maling masuk neraka gitu. Cuma maling kalau nggak ada ya kasihan polisi. Yang ada kerjaan juga gitu. Nah sementara hari ini NU harus siap menghadapi dunia baru. Dunia yang terpisah-pisah sudah ketemu. Dulu orang Eropa ya di Eropa, dulu orang Cina ya di Cina, dulu agama Kristen ya di Eropa, di mana sekarang itu blok-blok jadi satu. Yang tersisa tinggal apa? Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abadum. Yang lain tuh blok-blok jadi satu. Kiai ngajar ngaji, sholat diajarkan. Tapi begitu urusan tutup aurat, ini diurus Cina sama Eropa, maka nggak usah marah-marah sama Eropa sama Cina. Kalau mereka nggak bikin kain, kita udong. Masalahnya ini dunia baru. Kiai ngajarin wudhu diajarkan kiai, ya. Tapi begitu urusan air, urusan pipa, sanyo sama kran, diurus Mas Pion. Ini apa? Harus mulai terbuka. Makanya ketika Gus Dur kita tanya kenapa sih Gus kok ke Yahudi, kata Gus Dur sederhana loh, kita setiap hari cuma doakan mereka agar kembali kepada Islam. Buktinya mana? Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu kan doa kepada Yahudi Nasrani, itu akan balik lagi. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Makanya mereka baik sama kita. Kita pergi haji, ya diajarkan bagaimana haji mabrur, haji mabrur diajarkan, haji makbul diajarkan semua. Tapi begitu berangkat diurus Yahudi. Buktinya apa? Pesawat itu bikin Yahudi sama Nasrani. Makanya kiai kamu hancurkan Yahudi mati semua, renang gitu. Ini dunia ketemu sampean. Mau sok ribut pilpres terserah Pak Jokowi, Pak Prabowo, tapi yang beruntung tetap Mark Zuckerberg. Karena apa? Pakai WhatsApp. Kita ngaji di sini kayaknya paling bersih gitu. Ternyata mic-nya dari Jepang. Padahal nggak bisa, dunia udah ketemu kok. Yang terpisah tinggal masjid sama gereja. Selebihnya di masjid ya ada kipas angin, ada lampu bikinannya Thomas Alva Edison, ya semua komplit sudah. Emang mau apa? Makanya dalam hal seperti ini Rasulullah hanya berpesan satu hal dulu, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairannya nakiro. Khairan itu kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah lah, baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Nah contoh, tak kasih contoh, pengajian ini baik nggak? Baik dah. Baik dah. Yang paling baik siapa? Ya kiainya loh. Ya pasti ya ini orang paling baik matanya. Ini orang paling baik matanya, sampai nunggu orang baik itu sampai berhari-hari baru datangin orang baik. Iya, tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik, karena semua yang ada di sini ada karena diundang panitia. Kalau nggak diundang panitia, nggak ada orang kelihatan baik di sini. Jadi baiknya saya, baiknya kiai, baiknya ini karena ada yang undang. Nah, yang undang saya kayak Mas Nonin. Nah itu kalau begitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa kok, baik panitia gimana, saya nggak datang pengajianmu jelek loh. Baik baru dua udah ribut, itu baru dua. Coba kalau sampai ikut-ikutan yang baik ya kami ya, lo kok iso? Karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak datang itu bukan pengajian lah, apa? Cek sound. Mana baik ini? Akhirnya yang teriak di tukang tenda, kami yang baik kiai mau masang tenda. Ya, kalau nggak pasang kepanasan bubar. Gitu. Padahal yang biasanya masang tenda itu sholatnya nggak terlalu rajin. Karena nggak mungkin masang
tenda kok kiai aman. Yang paling iseng tukang son, ya baik saya kiai. Kalau sonnya tak matiin bubar. Ya bener, kalau sonnya dimatikan ya berhenti. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri, makanya jangan sekali-sekali merasa paling baik. Makanya orang makan doanya Allahumma barik lana, yang masak siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin garam siapa, orang pesisir. Lombok ada pesisir bikin garam? Ada. Tanjung Luar pakai tambak itu? pakai tambak. Tapi yang tahu waktu tukang nambaknya nggak kencing di tambaknya waktu itu nggak tahu kan? Iya kan, makanya orang Jawa itu bilangnya satunya uyah, satunya uyo. Uyo itu kencing, makanya sama-sama asin kan? Amis. Itu kan kencing. Nah dunia itu indah seperti ini, ketemu semua, makanya nggak bisa kita tuh tiba-tiba hancurkan Yahudi. Kehidupan kita sebagian besar ditopang oleh peradaban Yahudi. Makanya ketika urusan agama dipisah minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Sebab ketika Rasul jadi nabi, terah Ibrahim yang dari Masjidil Aqsa masih kuat, Yahudi Nasrani dan masih kuat. Makanya ya sudah alladzi barokna haulahu, barokah Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa bangun Eropa, yang Masjidil Haram sekarang bangun Indonesia. Ketemu di titik-titik yang kita nggak bisa pisah. Makanya kiai kalau sekarang nggak suka sok-sokan bank haram karena Yahudi punyanya Rothschild. Kalau bank itu haram, hati-hati kemana-mana jangan pakai uang. Loh, karena uang itu produksi bank, bukan bikinan KUD. Baca Quran hati-hati, karena seluruh percetakan Quran itu utang bank sebelum dibeli negara. Makanya hati-hati. Rokok haram, jangan gitu, bilang Pak Zul. Jangan begitu. Rokok haram, jangan gitu. 400 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Apakah kiai bela rokok? Enggak, saya bukan laki-laki perokok. Nah itu makanya tadi saya kok nggak ngerokok? Saya nggak ngerokok. Haram enggak? Kenapa nggak ngerokok? Istriku cerewet. Iya, istri saya pidato terus ya saya berhenti. Nggak rokok gitu aja. Nah, iya, selamat Natal haram. Tapi jangan hati-hati, liburnya hari Minggu. Kajiannya jangan keluar dulu. Ini kan kehidupan yang sudah jadi satu seperti ini. Jangan mau mundur kemana. Makanya ketika mundur, Mesir mundur hanya berkawan sesama kaum muslimin, ribut, negaranya hancur sampai Mursi digantung sama orang Mesir. Ikhwanul muslimin jebol di sana. Hizbut Tahrir di Palestina dia jebol juga karena dia mengaku khilafah ala minhajin nubuwah, padahal dia khilafah Ria. Makanya biar nyambung dia selalu cerita kiamat sudah dekat, biar nyambung. Padahal kiamat masih lama. Awas itu Mekah sudah hijau. Iya, musim hujan. Saya bulan Desember di sana hijau semua. Sekarang udah kering semua. Awas hari Jumat tanggal 15 Ramadan akan ada asteroid nabrak bumi. Semua takut iuran diserahkan sama panitia hari kiamat. Nggak jadi juga. Hari Sabtu mau kasih hidup gitu. Akhirnya semua orang nanya, kenapa sih kiai-kiai nggak suka bahas kiamat? Bukannya nggak suka, tapi kiamat nggak usah dibahas. Kenapa kiamat nggak usah dibahas? Ya kiamat itu bareng-bareng. Kecuali kalau giliran aja dibahas, kalau bareng-bareng aja. Begitu belum gitu mati. Saya nanya ke kiai-kiai sepuh, kenapa nggak suka menjelaskan kiamat? Oh, kiamat itu bareng-bareng aja mau dibahas. Kita biarin aja, nanti waktunya datang. Tapi selagi masih ada NU masih lama. Masih lama loh, NU itu dunia kalau selagi orang masih menyebut asma Allah nggak akan ada dia. Nah selagi ada NU, orang setiap hari la ilallah. Yang bodoh-bodoh dengar menirukan, terus bunyi pakai song dengar nirukan. Yang lain itu yang mempercepat kiamat. Karena kalau dikit diem. Nah yang belakangan nggak ngerti itu bunyi
ya kiamat beneran gitu kayak gitu. Tenang aja, itu yang gembira, saudara. Kita ribet kita. Dan makanya gak ada yang cocok lah. Indonesia inilah yang akhirnya kemudian menemukan formulasi. Makanya ketika kemarin ini jadi ketua panitia NU 1 abad, orang-orang dunia datang ke sini ngerti. Kok bisa itu kayak gitu? Malam-malam termasuk itu. Orang udah hujan deres itu masih ada kumpul orang nonton swanky. Jadi kalau nggak NU nggak ada, mana ada? Ya, tetap pernah berpikir tuh pergi. Lalu itu kiai-kiai kok gini semua dan tak bisa jauh. Itu nyai-nyai semua itu gini-gini aja. Ini kalau nggak di NU anak-anak itu, makanya itu riang gembira. Jadi makanya NU itu nggak kok terus diem. Kami cinta tanah air diem, enggak. Membiayai bangsa dan negara agar tegak tetap dalam kesatuan walaupun berbeda. Lama amma ba'du. Ini baru mukadimah. Jam berapa? Saya sama Ning Yeni ini nasibnya sama ditunggu sahabat. Jam 12 Mas. Sudah nanti kapan-kapan kita lihat lagi ya. Kami pokoknya kalau sama NU tenang. Indonesia aman. Kenapa konsep rakyat? Musyarakah, musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat bahasa Arab semua itu nggak ada, itu bahasa Indonesia. Makanya itu bilang ya sama yang lain ikut membiayai negara. Makanya Pak Zul bilang kalau ada peringatan biayai. Terima enake gak gelem nyangoni. Lah iya TNI, Polri aman tenang. Ini jam segini masih ngekek ya. Suriah jam segini pengajian di roket. Afghanistan ribut masalah jenggotan sampai sekarang nggak selesai. Makanya ini itu sudah merah putih. Itu NU juga dulu mengeluarkan resolusi jihad. Karena orang Jogja takut ditembak Belanda. Makanya kalau kibarkan merah putih di dalam rumah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu. Masih curiga tiangnya dikasih pisang. Masih curiga tiang rumah dikasih kelapa. Masih curiga dikasih padi. Masih curiga besok bawa tumpeng sama ingkung makan. Kata Belanda, oh cuma mau makan, oh ribet. Dia nggak tahu begitu makanan habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering, tebu mengering. Yang tersisa hanya merah putih di dada kami anak-anak Indo. Itu dulu begitu, tapi Surabaya suwek, Belanda ngamuk. Basim As'ari mengeluarkan resolusi jihad. Akhirnya 22 Oktober jadi hari santri, 10 November jadi hari pahlawan. Tanpa ada resolusi jihad tidak mungkin ada revolusi 10 November. Sekarang itu nggak minta nyawa merah putih itu, cuma minta gini cok, angkat tangannya cok, itu ada cerewet yang bid'ah, yang musyrik. Itu pasti zaman perang nenek moyangnya mata-matanya Belanda. Tiba-tiba lebih suka bendera Filistin. Nggak bisa. Filistin harus kita bela, tapi kalau bendera tetap merah putih. Kenapa? Karena Filistin punya masalah dalam negeri yang nggak selesai. Pasukan kemerdekaan tidak rukun seperti Indonesia. Makanya ya, kiai-kiai sekarang enak kalau ngomong ini. Makanya kalau yang dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik itu biasanya ustadz freelance. Gak punya umat, dia umatnya cuma like sama subscribe. Ini jelas-jelas Surya NU. Mau pikir aku kiai freelance itu enggak, ini Surya NU ini. SK-nya ada. Kalau nggak diganti sama Gus Yahya tadi. Jelek begini. Ya semoga semua dalam ridho Allah. Nanti kita bisa ketemu lain waktu. Dan Nahdlatul Ulama insya Allah akan tetap menjadi kekuatan terbesar di Indonesia. Muslim terbesar dunia ada di Indonesia. Muslim terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ajaran selanjutnya, pembacaan doa oleh Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Turmuzi Badarudin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min al-ahwali wal afat wa taqdilana biha tahirna biha min as-sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alal qur'an wa tuballighuna biha aqsal ghaya min jami'il khairat fil hayati wa mamat. اللهم نور قلوبنا بالنور وطهر أعضاءنا بالعفو ويسر أمورنا بتوفيقك واستجب دعاءنا بالرحمة. اللهم إنك تعلم سرنا وعلم يدنا أقبل معصيتنا وترحم سننا واغفر لنا ذنوبنا وطلع حاجة واتنا سبحانك. اللهم إنك نسألك إيمانا ببشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نرى انه لا يشرك الا ما كتبت لنا ورضينا بما قضيتنا. انت ولينا انت ربنا مسلمين. اللهم لا تدع في مجلسنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره إلا قضيتها ويسرها. كثر قلوبنا واصلح قلوبنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا. أفضل متابعنا ومعنا وإيانا وجدنا ورجل المسلمين وصلنا سبحانه وتعالى. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله. Untuk makan siang sudah disiapkan angkutan di sebelah barat untuk menuju pendopo. Sekali lagi, makan siang disiapkan di pendopo 1 Bapak Bupati. Terima kasih.